Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai sistem koordinat, yaitu pada kegiatan 2.2. Topik pembelajaran pada video ini meliputi yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan posisi titik terhadap titik asal, kemudian menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai latihan soal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik asal 0, yaitu 0,0. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal. Nah, titik asal itu koordinatnya adalah 0,0. Nah, di sini Bapak sudah punya beberapa titik. Kemudian di sini kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal. Oke, di sini kita akan membahas untuk yang pertama adalah kita akan menentukan posisi titik A terhadap titik 0,0. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau dari 0,0 menuju ke titik A, itu langkahnya bagaimana? Nah, caranya yang pertama kita akan menentukan koordinat dulu dari titik A. Koordinat dulu, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Kemudian kita tarik dulu ke sumbu X, tarik, ketemu angka 6. Kemudian kita tarik ke sumbu Y, ketemu angka 5, sehingga koordinat titik A adalah 6,5. Nah, di sini kita berangkat dari titik 0,0. Kalau misalkan mau ke titik A, itu langkahnya bagaimana? Yaitu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kanan. Kemudian kita ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke atas. Nah, jadi posisi titik A terhadap titik O 0,0 adalah 6 langkah ke kanan, kemudian 5 langkah ke atas. Koordinat dari titik A kan 6,5. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan posisi titik B terhadap titik O 0,0. Nah, di sini pertama kita cari dulu untuk koordinat titik B-nya. Tarik. Di sini kita ketemu angka 4. Kita tuliskan di sini 4. Kemudian kita tarik ke sumbu Y, ketemu angka 3. Sehingga koordinat titik B itu kan 4,3. Nah, posisi titik O, kalau kita mau ke titik B, itu caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Dari titik O ke titik B. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kanan. 4 langkah ke kanan. Kemudian, habis itu tinggal ke atas. 1, 2, 3. Oh, berarti 3 langkah ke atas. Nah, selanjutnya kita akan
menentukan posisi titik C terhadap titik O 0,0. Caranya sama, kita tentukan dulu koordinat titik C. Kita tarik garis ke sumbu X, tarik, ketemu negatif 3, kemudian kita tarik ke sumbu Y, tarik, ketemu titik negatif 5. Nah, kita tulis koordinat titik C itu adalah negatif 3, negatif 5. Nah, caranya bagaimana menentukan posisi? Nah, kita berangkat dari titik O menuju titik C, itu caranya bagaimana? Langkahnya yang dilalui apa saja? Nah, yang pertama kan kita kan ke kiri dulu. 1, 2, 3. Oh, berarti 3 langkah ke kiri. 3 langkah ke kiri. Kemudian setelah itu kan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita dapat 5 langkah ke bawah. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan posisi titik A, B, C terhadap titik O 0,0. Jadi intinya adalah kita mencari cara kalau dari titik O 0,0 menuju ke suatu titik, langkah yang harus dilalui itu apa saja. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan cara cepatnya. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Untuk cara cepatnya, kita lihat koordinat. Kalau koordinatnya itu adalah bilangan positif, nah, itu ada kemungkinannya 2, yaitu arahnya ke kanan atau ke atas. Nah, kalau ke kanan, itu kalau bilangan positifnya ada di depan. Kalau bilangan positifnya di belakang, maka arahnya adalah ke atas. Kemudian kalau bilangannya negatif, itu kalau bilangan negatifnya di depan, maka arah langkahnya adalah ke kiri. Kalau misalkan di belakang, maka arah langkahnya adalah ke bawah. Contohnya di sini kita akan menentukan titik D. Nah, kita cari dulu koordinat titik D. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Kita tarik dulu ke sumbu X, ketemu negatif 4. Kemudian kita tarik ke sumbu Y, ketemu negatif 2. Nah, posisi titik D menentukannya seperti ini. Koordinat titik D kan negatif 4, negatif 2. Kita lihat, angka di depannya adalah negatif. Kalau negatif berarti arahnya adalah ke kiri. Tinggal dilihat angkanya 4 satuan. Ingat ya, kalau ada jarak atau langkah, itu tidak ada negatif. Kita tuliskan bilangan positif semua. Kemudian yang di belakang, itu adalah bilangan negatif juga, berarti arahnya ke bawah. Ke bawah, kita lihat koordinatnya 2 satuan. Jadi seperti ini cara menentukannya untuk mengecek. Dari titik O ke titik D. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kiri atau 4 satuan ke kiri. Kemudian ke bawah 1, 2. 2 satuan. Nah, sama saja kan? Nah, cara cepatnya seperti itu. Kemudian di sini kita akan menentukan posisi titik E. Kita lihat koordinat posisi titik E. Nah, di sini 3, ketemu 3. Kemudian di sumbu Y-nya ketemu negatif 6. Berarti koordinat titik E itu adalah 3,6. 3, negatif 6, sorry. 3, negatif 6. Nah, kita lihat angka di depannya adalah positif. Kalau angka positif di depan itu adalah arahnya ke kanan. Ke kanan 3 satuan. Kemudian angka yang di belakang kan negatif. Kalau negatif di belakang itu arahnya ke bawah. Ke bawah 6 satuan.
tinggal kita cek dari titik O kalau mau ke titik E. Kita lihat 1, 2, 3, 3 satuan ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau posisi titik F gimana? Silahkan kalian coba untuk latihan. Nah, itu kita sudah belajar mengenai posisi titik terhadap titik asalnya O 0,0. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, bedanya apa Pak Guru? Nah, bedanya kalau tadi titik asalnya itu adalah O 0,0. Kalau di sini titik asalnya itu adalah bebas. Nah, kita lihat di sini ada titik A dan titik B. Nah, posisi titik XY terhadap titik acuan AB dirumuskan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, ini tadi cara cepatnya. Nah, kita akan menentukan posisi titik A terhadap titik B. Kita tentukan dulu koordinat titik A-nya. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Kita tarik ke bawah, tarik, ketemu 5. Tarik ke sumbu Y, ketemu 3. Jadi, koordinat titik A itu adalah 5,3. Kemudian titik B, kita lihat koordinatnya. Di sini 2, ketemu 2. Kemudian kalau ke sumbu Y, 1. Jadi koordinat titik B itu adalah 2,1. Nah, kemudian ini yang di depan itu kita tuliskan sebagai X. Kemudian yang di belakang kita tuliskan sebagai Y. Kemudian ini jadi A. Kemudian ini jadi B. Nah, tinggal dimasukkan saja X dikurangi A, Y dikurangi B. X-nya berapa? X-nya adalah 5 dikurangi A-nya adalah 2. Kemudian Y-nya adalah 3, B-nya adalah 1. Tinggal kita operasikan, 5 kurangi 2 adalah 3, 3 kurangi 1 adalah 2. Nah, diperoleh koordinat 3,2. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau misalkan kita dari titik B menuju titik A, itu langkahnya seperti ini. Saya hapus dulu. Dari titik B ke titik A. Jadi seperti ini. 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan, betul ya, 3 langkah ke kanan, kemudian tinggal ke atas, 1, 2, 2 langkah ke atas. Jadi posisi titik A terhadap titik B itu adalah 3 langkah ke kanan, kemudian 2 langkah ke atas. Diingat ya rumusnya, X min A, Y min B. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal lagi. Nah, di sini pertanyaannya adalah posisi titik C terhadap titik D. Nah, kita lihat dulu koordinat titik C. Tarik, ketemu angka negatif 3. Kemudian ke sumbu Y kita tarik, ketemu angka 4. Sehingga koordinat titik C adalah negatif 3,4. Nah, sekarang kita tinggal mencari koordinat titik D. Tarik dulu sumbu ke X, ketemu 4. Kemudian tarik lagi ke sumbu Y. Nah, di sini ketemu
3. Oke, berarti koordinat titik D adalah 4,3. Nah, di sini yang depan sebagai XY, yang belakang sebagai AB. Ini sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai A, ini sebagai B. Tinggal kita masukkan rumusnya X min A, Y min B. X-nya itu adalah negatif 3, dikurangi A itu adalah 4, kemudian Y-nya itu adalah 4, dikurangi B-nya adalah 3. Min 3 min 4 itu adalah min 7, 4 dikurangi 3 adalah 1. Nah, cara cepatnya seperti ini. Kita lihat angka di depannya adalah negatif. Kalau angka di depannya negatif, berarti itu adalah langkahnya ke kiri 7 satuan atau 7 langkah boleh. Kemudian kita lihat angka yang di belakang itu adalah positif. Kalau positif berarti naik 1 satuan. Nah, kita cek sekarang dari titik D ke titik C. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kiri. Kemudian tek. Nah, sudah sampai 1 satuan ke atas atau naik. Nah, itu untuk cara cepatnya. Kemudian kita akan mengerjakan lagi. Nah, kita masih sama menentukan titik Z terhadap titik Y. Dicari dulu koordinatnya. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, jangan sampai kebalik. Di sini tek 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 tek. Di sini ketemu negatif 5. Oh, di bawah saja. Ketemu negatif 5. Kemudian di sini kita tarik ke sumbu Y, tek tek tek, dapat negatif 4. Berarti koordinat titik Z itu adalah negatif 5, negatif 4. Kemudian tinggal kita cari koordinat titik Y. Koordinat titik Y seperti ini. Tarik ke sumbu X dulu, ketemu negatif 3. Kemudian kita tarik ke sumbu Y, ketemu 2. Jadi koordinat titik Y itu adalah negatif 3,2. Nah, tinggal kita tuliskan yang di depan sebagai XY, yang di belakang sebagai AB. Kita masukkan rumusnya X min A koma Y min B. X-nya itu adalah negatif 5, dikurangi A-nya adalah negatif 3. Kemudian Y-nya adalah negatif 4, dikurangi B-nya adalah 2. Nah, tinggal kita operasikan negatif 5 min 3. Min kalau ketemu min kan jadi plus. Jadi negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Kemudian yang belakang negatif 4, negatif 2, jadi negatif 6. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya kita lihat angka di depan itu adalah negatif. Kalau negatif berarti ke kiri. Berarti ke kiri 2 satuan. Kemudian kita lihat yang belakang itu adalah negatif. Kalau negatif berarti turun. Berarti turun 6 satuan. Nah, kita lihat coba dari titik Y ke titik Z. Ke kiri 2 satuan, betul atau tidak? 1, 2, betul 2 satuan. Terus kita lihat ke bawahnya apakah 6 satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6 satuan. Jadi seperti itu caranya. Yang perlu diingat di sini, kalau misalkan koordinatnya negatif, kemudian kalian menulis langkahnya, itu harus bilangan positif ya, karena tidak ada langkah negatif. Nah, sekarang silahkan untuk latihan kalian dikerjakan soal berikut ini. Nah, dikerjakan soal berikut ini.
Di sini Bapak punya titik O, 0,0, titik A, titik B, titik C, titik D. Silahkan kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan nanti untuk latihan dan Bapak akan koreksi satu-satu. Kita akan bahas bersama. Nah, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Kita sudah membahas 2 materi untuk video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan saja di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatian kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.